Bulan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari Universitas Syiah Kuala yang akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, sekarang kita berdoa bersama, dipimpin oleh satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dah. Baiklah, anak sekarang Bapak absen dulu ya. Karena Kemala. Hadir. Atun Asyura. Muhammad Siddiq. Asmaul Husna. Nah, di semua ya. Baiklah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua silakan bangun berdiri semua. Indonesia tanah airku, bisalah aku berdiri jadi tanda ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, baiklah, duduk kembali. Sekarang perhatian Bapak, anak-anak. Pernahkah kalian ingat masa kalian masih kecil dulu? Ingat ya? Ingat. Bagaimana masih kecil dulu? Fitri? Ya, hujanan. Dah tuh, apalagi? Dah tuh main rumah-rumahan, macam-macam ada. Nah, bagus. Nah, itu kita masih dulu ya, masih kecil ya. Nah, sekarang bila kita sudah umur kita sudah bertambah, ya, otomatis pertumbuhan tubuh kita sudah bertambah pula ya. Apa saja pertumbuhan tubuh kita pada tubuh kita? Kita pendek. Ya. Kita tinggi, bagus. Baik. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, baiklah. Nah, kita sekarang umur kalian berapa? 11 tahun. Itu sama ya, 11. Sekarang yang 11 tahun. Dari umur 11 tahun, mulai dari kalian lahir sampai sekarang, kan sudah berapa banyak sekali perubahan-perubahan pada tubuh kita. Kemudian mulai dari kecil kita mulai badan kita kecil, pendek lagi, kemudian kita sudah besar dan tinggi. Baik, tujuan pelajaran kita hari ini. Lihat tujuan pelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu menguraikan definisi pubertas, merinci ciri-ciri pubertas pada laki-laki, menguraikan ciri-ciri pubertas pada perempuan, menguraikan cara menjaga kesehatan pada masa pubertas, dan tingkah laku positif pada masa pubertas. Dengan tujuan pelajaran kita hari ini, juga sekarang kita masuki materi pelajaran kita hari ini. Balik lihat anak-anak, lihat ke depan. Materi pelajaran kita hari ini adalah tentang pubertas dan ciri-ciri pubertas serta cara menjaga kesehatan pada masa pubertas.
Ya, paham ya? Nah, kemudian definisi kita definisikan di apa namanya? Pubertas ya. Pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Kita tulis pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, sekarang kita sudah menulis pubertas adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ya, pubertas adalah peralihan. Di sini kita bisa menyamakan antara pubertas dengan peralihan. Peralihan ini adalah apa namanya? Peralihan adalah sama dengan apa namanya? Pertumbuhan, ya. Jadi pertumbuhan dari pubertas ke dari kanak-kanak menuju ke dewasa, ya, peralihan. Kemudian perubahan dari anak-anak ke dewasa, kita ini dapat menyimpulkan bahwa perubahan, bahasanya perubahan. Ya, perubahannya adalah perubahan fisik. Paham ya? Fisik. Perubahan fisik, kemudian perubahan pola pikir. Kemudian ada lagi pematangan organ reproduksi. Ya, paham ya? Ada 3 ya. Kemudian kita perubahan fisik. Dia mulai perubahan fisik. Nah, mana yang adakan fisik? Fisik adalah tubuh kita. Perubahan yang ada pada tubuh kita. Yang kayak tadi, perubahan dari kecil sampai kita dewasa. Bagus. Kemudian, sekarang perubahan fisik. Satu, perubahan fisik. Kedua, perubahan pola pikir. Nah, pola pikir, ya, paham ya? Ketiga, perubahan pematangan organ reproduksi. Nah, ada 3 ya. Nah, sebabnya. Tadi sudah Bapak uraikan perubahan fisik dari anak-anak ke dewasa. Itu perubahan ya. Ya. Kemudian perubahan pola pikir. Setelah dia dewasa, pola pikirnya sudah aneh-aneh sedikit, ya. Sudah ada ingin tahu, ya kan? Kemudian ingin memiliki, ya kan? Terus ingin dia ada perhatian, ingin dia disayang, ya kan? Kemudian ingin menyayangi, ya kan? Itu kan masa pubertas, ya kan? Ya, macam-macam lagi, banyak lagi tingkah laku emosional, ya. Baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke ketiga, pematangan organ reproduksi. Nah, dikala kita sudah memasuki masa pubertas,
Nah, alat reproduksi kita sudah mulai matang. Matang untuk, kalau untuk laki siap untuk melakukan pernikahan ya. Nah, begitu juga orang perempuan siap untuk melahirkan. Bagus. Nah, kan? Siap, tahu kan? Sudah paham? Paham ya? Ya, sudah paham. Nah, kemudian ada kesehatan, kemudian ciri-ciri, kita masuk ke ciri-ciri pubertas. Kita sekarang nonton video ya. Sebenarnya masa puber pada anak perempuan dan anak laki-laki. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Artinya terjadi proses pematangan seksual. Setiap anak perempuan dan anak laki-laki akan mengalami masa pubertas. Pada anak perempuan biasanya dimulai pada usia 11 tahun, sedangkan pada anak laki-laki dimulai pada usia 12 tahun. Masa pubertas ini ada yang mengalami cepat dan ada juga yang mengalami lambat. Itu adalah normal, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ciri-ciri pubertas dapat ditemukan pada remaja laki dan perempuan. Untuk perempuan, biasanya bagian payudara mulai berkembang dan dimulainya fase menstruasi. Sedangkan pada anak laki-laki, suara mulai bertambah berat dan rambut halus akan tumbuh pada bagian wajah. Untuk lebih jelasnya, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan, mari kita lihat ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, payudara membentuk atau tumbuh menjadi besar. Kemudian, suara dan melengking. Selanjutnya, sumbernya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian, rambut kemaluan mulai tumbuh dan kadang tumbuh juga rambut di sekitar tangan dan kaki. Pinggul mulai membesar, sedangkan pinggang mengecil. Selanjutnya, mulai adanya menstruasi atau haid. Jika periode ini telah mulai, maka kehamilan dapat terjadi karena alat kemaluan mulai mengeluarkan cairan. Hal ini menandakan organ seksual sudah aktif. Jadi pada masa ini kamu harus hati-hati dalam bergaul ya. Ciri selanjutnya adalah kulit jadi lebih berminyak dan tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat. Sehingga saat seperti ini dibutuhkan deodoran untuk menghilangkan bau. Hal ini disebabkan karena kelenjar minyak dan banyak keringat mulai berkembang. Oh iya, pada masa ini sudah muncul jerawat loh, jadi kamu harus rajin merawat diri ya. Selanjutnya, ciri-cirinya, biasanya pada anak perempuan tinggi badannya meningkat, biasanya meningkat 5-7,5 cm karena sudah mengalami masa menstruasi. Sekarang kita lanjutkan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Pada anak laki-laki biasanya pubertas ini dimulai pada usia 12 tahun. Adapun ciri-ciri pubertas pada masa anak laki-laki sebagai berikut ya. Suara yang membesar, kemudian tumbuh jaksa, yang tumbuh jaksa maka suara anak laki-laki biasanya lebih berat. Selanjutnya, tumbuh kumis, jambang dan gandul. Nah, pada anak laki-laki ini mereka mengalami mimpi basah, yaitu ejakulasi pertama biasanya dialami ketika sedang tidur. Pada anak laki-laki juga akan muncul jerawat. Nah, pada masa ini harus rajin merawat diri ya. Jika kamu yang mandi, muka dan tidak jerawat sendiri, maka jerawat akan muncul lebih banyak dan muncul bau tak sedap. Tentu kamu tidak mau, bukan? Payudara juga bertumbuh. Tentu laki-laki mengalami dulu, namun tidak seperti perempuan. Payudara laki-laki hanya sedikit membengkak. Hal ini bisa agak berisiko jika anak laki-laki kelebihan berat badan. Jadi kamu sekarang sudah paham ya, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan tidak salah, karena hal ini adalah normal. Ciri selanjutnya adalah tentang beda pendidikan. Untuk video selanjutnya silahkan tunggu ya, dan jangan lupa disaksikan. Update selanjutnya akan tahu. Terima kasih. Ya, karena sekarang kalian sudah menonton video ya tentang ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan ya. Sekarang Bapak menanyakan kalian sekarang menjawab pada Bapak ya. Coba kalian sebutkan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Bapak Zaki. Tumbuh jenggot. Lalu kumis, bagus. Nah, lagi ya.
Apa lagi? Tumbuh tumbuh jakun ya, suara bertambah besar. Bagus. Kemudian saya tanyakan kepada Malahayati ya. Ciri-ciri, sebutkan ciri-ciri pubertas pada perempuan. Dada makin besar. Bagus. Jadi besar. Nah, suaranya menjadi kelingking. Apa itu kelingking? Kelingking itu mulai apa namanya? Mulai berdengung, misalnya kan, dari merayu, halus, ya. Makasih ya. Ya, bagus. Sekarang kita coba masuk ke menjaga kesehatan masa pubertas, ya. Nah, kita menjaga kesehatan pubertas adalah yang pertama, kita makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Sayurannya apa? Ya, tadi ada wortel, ada kangkung, ada bayam, ya. Ada sawi, ya. Baik ya. Banyak lagi sayur-sayuran yang lain. Kemudian buah-buahan. Ada mangga, ada apel, ada apa lagi? Nah, melon, bagus, baik sekali ya. Nah, setelah kita makan makanan bergizi, kita perlu istirahat yang teratur. Harus istirahat yang teratur. Ya, misalnya kita jangan begadang malam. Jam 10 kita harus bisa menempati tempat tidur. Ya. Kita tidak boleh begadang malam untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Kemudian setelah kita menjaga pola makan teratur, istirahat yang teratur, kemudian apa lagi? Kita berolahraga yang teratur. Ya. Olahraga, misalnya Mama Daki, olahraga apa yang dia senangi? Yang disukai apa? Bola kaki? Atau voli? Bola kaki. Nah, ya kan? Kita sekarang kalau Mama Daki senang bermain olahraga dengan bola kaki, bisa mengajak teman-temannya untuk bermain bola kaki di sore hari. Begitu juga yang perempuan, Rana Kemala, kesukaan apa olahraganya? Bulu tangkis? Main pelang gitu, main kasti. Nah, boleh, misalnya, boleh ngajak teman-temannya bermain di situ. Ya. Kemudian setelah kita menjaga kesehatan dengan baik, dari pola makan yang teratur, tidur yang cukup, olahraga yang sesuai. Kemudian kita perlu lagi menjaga kesehatan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Nah, kita menjaga kesehatan dengan mandi 2 kali sekali, ya kan? Kemudian kita berpakaian yang bersih, sering cuci muka, ya kan? Supaya jerawat-jerawat kita tidak tumbuh, ya. Kemudian bersih itu adalah setengah daripada iman. Nabi juga mengharapkan kita juga bersih sehat, ya. Nah, paham semuanya? Paham, urusan. Nah, sekarang kita masuk ke tingkah laku. Tingkah laku positif pada masa pubertas. Nah, gimana tingkah lakunya tadi? Tingkah lakunya sudah mulai emosi, ya, sudah pubertasnya, sudah dewasa, ya, ingin tahu, kemudian ingin memiliki, ya kan, ingin berbicara dengan dua orang, ya kan, kemudian ingin apa lagi? Ingin bersantai-santai, ya, bersenang-senang, ya, pokoknya tingkah laku yang positif. Nah,
Bagaimana cara upaya apa yang kita lakukan untuk mengatasi tingkah laku positif? Nah, baiklah. Satu yang pertama, tingkah laku yang positif, tingkah laku yang pertama adalah membentengi diri. Diri dengan ilmu agama. Nah, dua, kita memilih teman yang baik. Nah, apalagi menonton laptop dengan baik. Keempat, mematuhi nasihat orang tua. Nah, di sini kita bagaimana cara membentengi diri? Nah, kita belajar ilmu agama tentang amal ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Lakukanlah yang benar, tinggalkan yang salah. Kita sudah bisa membelah-belahkan mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Kita sudah paham bahwa yang salah kita melakukan dosa, ya. Jadi kita lakukan yang baik-baik, ya, paham ya? Nah, kemudian memilih teman yang baik. Teman yang kayak mana yang kita pilih yang baik? Teman yang mau menasehati kita ke jalan yang baik. Kemudian teman yang saling tolong menolong, ya. Jikalau kawannya susah, kawannya kurang apa-apa, minta saya tolong, minta bantu, saling membantu, saling menolong, ya. Itu namanya teman yang baik. Teman yang baik itu tidak mengajak kita ke jalan yang salah, ya. Nah, paham ya? Nah, baiklah. Sekarang menggunakan laptop dengan baik. Kita punya laptop. Di sini laptop bermacam-macam apa saja ada di dalamnya, kan? Kita pilih yang baik, yang tidak baik, yang macam-macam, yang besar, yang kecil, semua ada. Ya? Jadi kita pilih yang baik-baik saja. Seperti ada di situ kita belajar melihat cara belajar matematika, belajar IPA, IPS, IKN, belajar mengaji di situ, ya kan? Ada lagi yang apa kita, ya kan? Misalnya kalau yang baik-baik di situ, ya kita lagi stres, lagi apa kayak tadi, lagi apa? Kita bisa putar lagu sendu, biar enak kita gitu kan. Ya, baiklah kan. Siapa tahu kan? Paham ya? Paham ini? Paham, baik. Kemudian mematuhi nasihat orang tua. Mematuhi nasihat orang tua, ada di sini yang tidak patuh kepada orang tua? Ada? Tidak patuh kepada orang tua? Enggak ada yang patuh kepada orang tua. Ya? Kita harus patuh kepada orang tua setiap hari. Ya, Bapak ada sering bilang kan, kita harus patuh kepada orang tua. Apanya kita mau bila diminta tolong dengan kita, ya kan? Berarti kita sudah mau membantu orang tua, berarti orang tua sudah sayang kepada kita. Sayang kepada orang tua, sayang kepada kita berarti sudah sayang kepada diri sendiri, ya. Sayang kepada diri sendiri. Ya, ridha orang tua, ridhanya Allah juga, ya kan? Bapak akan, udah paham ya? Bapak akan membagi kelompok, ya. Ini kelompok 1, oke, ini kelompok 1, 5 orang, dan ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, ya, paham ya? 3 kelompok ya, nah, baik ya. 3 kelompok, Bapak akan membagikan lembaran LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bapak akan menjelaskan cara mengisi, ya. Yang diisinya, nomor 1, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Sini nomor 1, ya. Kemudian nomor 2, ciri-ciri masa pubertas pada perempuan, diisi pada kolom kedua. Sudah paham ya? Paham ya? Paham, baik, silakan bekerja.
anak-anak dah? Oke, kalau udah sekarang kelompok 1 presentasikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami presentasikan itu dari kelompok 1. Nama kelompok Putri Zahra Faizi Rahmi Moza. Satu, ciri-ciri mata diberikan pada laki-laki. Tumbuh rambut di ketiak, suara membesar, tumbuh jenggot. Dua, ciri-ciri mata diberikan pada perempuan. Tumbuh rambut di ketiak, tumbuh buah dada, tumbuh membesar. Tiga, jarang-jarang kelihatan pada mata dibesar. Menggunakan pola hidup sehat, menjaga kebersihan hidup. 4. Cara menjaga tindakan laku pada manusia pola besar, belajar ilmu agama, memiliki tujuan yang baik, memastikan laku dengan cara baik, melakukan aktivitas positif, membantu sehat orang lain. Ada pertanyaan? Ada. Tanyakan. Tanyakan saja. Pada presiden kedua, Ya? Ada lagi? ya. Baiklah. Tadi untuk kelompok 1 sudah menjelaskan, mempresentasikan karyanya, juga sudah menjawab pertanyaan tentang masa pubertas laki-laki dengan benar, dengan perempuan juga benar, tentang penjelasan juga benar, kemudian sudah benar semua ya, sudah benar semua ya. Nah, baik, tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan di kelompok 2 nama kelompok Rani Una Zaira Fira Zaki. Ciri-ciri masa pendidikan pada laki-laki. Tumbuh rambut, tumbuh kuning, tumbuh rambut berijak. 2. Ciri-ciri masa pendidikan pada perempuan. Tumbuh rambut, bekerja, awet, dada membesar, tumbuh membesar. 3. Cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Pola hidup sehat, menjaga kebersihan hidup. 4. Belajar ilmu agama, pemilihan teman yang baik, mengawasi kebutuhan positif, melakukan motif, melalui kegiatan berjuang. Ya, sudah ya. Sudah. Ada pertanyaan? Ya, Nah, ada, coba. kenapa kita harus menjaga kebersihan saat kita pubertas? Karena masa pubertas kita menjadi perubahan hormon sehingga banyak keringat dan tubuh kita menjadi bau keringat. Ya, ada lagi? Ya. Oke, baiklah. Ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil karyanya dengan cara ciri-ciri pubertas pada laki-laki dengan benar, kemudian ciri-ciri pubertas pada perempuan dengan benar, menjaga kesehatan juga benar, kemudian menjaga tingkah laku juga dengan benar. Ya, baiklah, tepuk tangan kepada kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan dari kelompok 3. Nama kelompok Nazifa Tawira Muhammad Siddiq atau Najura Kumara Hayati Mangkat Lila. Ciri-ciri mata pubertas pada laki-laki. Suara besar, tumbuh jenggot, tumbuh kumis. 2. Ciri-ciri mata pubertas pada perempuan. Tumbuh rambut ketiak, tumbuh buah dada,
timbun membesar. Jika ada menjaga kesehatan tertentu besar. Hidup sehat, menjaga kebersihan tubuh. Ada di rumah gunakan untuk hal kecil. Dilakukan oleh mengapa saat kebaikan kita memberikan kemanasan pengaduan? Karena masa kebaikan memiliki rasa ingin takut yang besar sehingga cukup pengawasan orang tua agar tidak terjerumus kepada hal-hal buruk. Kita sudah memperhatikan sesuatunya tentang imunitas laki-laki tidak benar, imunitas perempuan tidak benar, kita menjaga kesehatan juga benar, juga tentang kita lakukan juga benar. Ya, silakan kepada belum kita ini apa saja yang sudah tentang kesehatan lagi tentang jujur lagi tentang apa tentang tinggal laku ya ya yang kita pelajari hari ini adalah kualitas ya definisi daripada kualitas. Kualitas apa? Masa pemeliharaan dari anak ke masa dewasa ya ya kualitas itu adalah apa namanya tumbuhan dan kemudian definisi daripada kualitas kemudian ini daripada masa kualitas ya. Ini kualitas pada laki-laki adalah kemudian pemilik bulan dia juga bulan di adalah reproduksinya dan juga sudah seorang besar ya kalanya besar. Kemudian pada perempuan sama juga di India ya seorang memiliki kemudian apalagi tidur usaha ya kalau dari kita kesehatan berkualitas kita mendekat pola makan yang teratur dengan makan bergizi itu ada sayur ada buah-buahan ya kemudian kita melakukan kerja subuh kemudian kita olahraga yang teratur ya olahraga yang teratur ya kemudian kita bersenang ya bisa pada ini senang sekali kita mandi satu hari 2 kali jika laku positif ya kalau kita laku positif bagi kepada urusan kualitas adalah kita harus memiliki diri kepada ilmu akan apa yang kita melindungi diri kita dengan mempelajari hukum mana yang harus kita lakukan, mana yang dosa, mana yang disuruh dan mana yang tidak, mana yang dilarang ya. Saya membagi soal.
Ya, enggak? Ya, enggak? Itu kan? Sekarang Bapak akan membagikan lembaran refleksi dan di sini dimana yang kamu senang pada pelajaran tadi dan ini di sini dimana yang kamu sudah memahami yang dengan yang mudah izin yang tidak memahami Islam yang kalian nanti kalian telah semua menyelesaikan tugas pada buku halaman 109 ya. Halaman 9 ya, jadi ya, jangan besok dengan tema membaca teks ya, teks fiksi itu ada berbagai namanya membaca teks non fiksi kan bangga dan mulai dari ini dan saudara guru bapak yang semuanya dan sekarang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.